Ya, bertemu lagi dengan channel Sri Wisnu bersama saya Sri Wisnu. Saat ini kita berada di kota Yogyakarta. Lebih tepatnya lagi saat ini kita berada di pementasan Sendra Tari Ramena di Candi Prambanan. Dan saat ini saya sedang istirahat karena adegannya baru adegan Ngalengka. Jadi saya bisa istirahat. Sambil istirahat kita cerita-cerita sedikit sambil menyelam minum air. Dan hari ini saya menggunakan kostum alusan Laksmana ya, Lesmana. Dan ini adalah grup Yayasan Roro Jonggrang yang sudah ada sejak tahun 1961. Dan hari ini sesuai dengan kostum saya. Nah, ini Laksmana ya. Kita akan sedikit membicarakan tentang Laksmana. Siapa sih Laksmana? Nah, itu. Ketika kita bicara Laksmana, kita kembali lagi ke Rama. Itu mesti ada. Jadi Rama dan Laksmana itu dua hal yang tidak dipisahkan. Sebenarnya Rama, Laksmana dan Sinta itu tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Pertanyaannya kan gitu kan. Dalam salah satu referensi yang ada, atau mungkin yang paling mudah Anda bisa cek di Google lah. Yang paling mudah itu cek di Google. Jadi Rama itu adalah reinkarnasi, ibaratnya reinkarnasi atau titisan dari Dewa Wisnu. Nah, siapa sih Dewa Wisnu? Dewa Wisnu itu dalam hal kedewaan itu fungsinya yaitu pemelihara, dewa yang fungsinya untuk memelihara. Nah, memelihara universe, tidak hanya planet bumi ya, tapi universe. Universe itu apa ya? Alam semesta. Nah, Dewa Wisnu itu memiliki seorang istri. Nah, kalau dewa berarti ada dewi, god and goddess. Dalam cerita tersebut, Dewa Wisnu memiliki seorang istri yaitu namanya Dewi Laksmi. Dewi Laksmi itu kalau tidak salah itu dia sebagai simbol dari kemakmuran. Nah, kemakmuran, prosperity, kemakmuran dan juga kebahagiaan. Nah, kemudian setiap kali Dewa Wisnu itu turun ke bumi mereinkarnasi, itu pasti istrinya juga pasti akan ikut, yaitu Dewi Laksmi sebagai pasangannya. Lalu apa hubungannya dengan Laksmana? Nah, kan gitu kan. Nah, itu Laksmana itu ketika kita ke cerita kadewatan, ternyata dari referensi yang saya baca, Laksmana itu reinkarnasi atau avatar simbol dari Sesa. Nah, Sesa itu Praupane itu ular. Nah, ular dengan kepala itu loh, ular sendok itu apa ya? Ular kobra yang besar itu loh. Nah, fungsi atau fungsi dari Sesa atau ular itu adalah dia melindungi Dewa Wisnu, the protector of Wisnu. Nah, seperti itu. Jadi dimanapun Dewa Wisnu itu turun ke bumi mereinkarnasi, itu biasanya akan diikuti oleh istrinya yaitu Dewi Laksmi, dan juga pasti akan diikuti oleh protektornya atau pelindungnya yaitu Sesa. Dalam cerita Ramayana itu Dewa Wisnu itu turun reinkarnasi sebagai Rama. Rama itu putra dari Raja Dasarata di kerajaan Ayodhya. Kemudian Laksmana itu juga merupakan adik dari Ramawijaya tetapi beda ibu. Nah, beda ibu. Itu Laksmana. Kemudian Sinta. Bukan Sinta tapi Dewi Laksmi kemudian menitis pada Sinta. Nah, pada akhirnya Rama dan Sinta bertemu pada Saimbara Mantili, di mana Rama bisa mengangkat gendewa Siwa
dan akhirnya dia bisa menikahi Dewi Sinta dari kerajaan Mantili. Dan dimanapun Rama berada, pasti di situ akan ada Laksmana atau reinkarnasi dari ular sesa yang akan selalu melindungi reinkarnasi dari Dewa Wisnu. Dan pada cerita Mahabharata, Dewa Wisnu itu reinkarnasi atau menitis pada Sri Krishna. Nah, Sesa itu ular pelindung Dewa Wisnu itu dia menitis pada Prabu Baladewa. Nah, seperti itu mungkin sementara itu teman-teman ya. Jadi jika teman-teman berkunjung ke kota Yogyakarta, sempatkan untuk menyaksikan pertunjukan Sendra dari Ramayana di Candi Prambanan.